Belakangan ini di mana-mana banyak sekali pembicaraan mengenai sawit. Bahwa sawit ini adalah sawit, tanam kelapa sawit. And it seems like nothing sounds good about it. Industri sawit bikin banyak lahan jadi lahan sawit, termasuk hutan-hutan dibuka untuk jadi perkebunan sawit. Dan ketika hutan semakin habis, bencana pun nggak terhindarkan. Wacana terbarunya, Papua juga mau disulap jadi pulau sawit. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit. Katanya selama masih makan gorengan dan pakai smartphone nggak usah ribut-ribut soal sawit. Nah masalahnya kita harus ngomongin ini sih, karena ya gimana pun juga hidup kita terdampak oleh ini. Terus kalau sawit seburuk itu kenapa nggak tinggalin aja sawit? Nah di sini gue justru nggak mau cuman bahas soal sawit itu bermasalah, tapi sawit dibutuhkan dan sawit udah punya peran besar yang berdampak ke kehidupan jutaan, ratusan juta, if not miliaran orang kalau dihilangkan begitu saja. Nah, sekaligus juga kita bisa mendiskusikan beberapa pertanyaan kayak ada nggak alternatifnya? Bisa nggak tetap hidup dengan sawit tapi tanpa kerusakan besar? Sawit dibutuhin buat minyak goreng kayaknya semua udah pada tahu. Tapi tahu nggak ada banyak banget kebutuhan lain yang mengandung sawit. Kayak misalnya margarin, sabun, sampo, bahan alat makeup, dan masih banyak lagi. Terus apakah yang butuh sawit itu cuman orang-orang Indonesia? No, orderan sawit datang bukan cuma dari sini, tapi dari berbagai negara. Di Eropa, 50% produk supermarket mereka pakai sawit. Di Amerika, 70% personal care products kayak sabun cuci muka, odol, dan lain sebagainya itu pakai sawit. Kalau teman-teman tahu Nutella, itu pernah dikritik abis-abisan karena heavily mengandung sawit. Tapi hutan di Amerika dan Eropa kok nggak jadi sawit semua gitu ya pertanyaannya. Well, karena sawit datangnya dari negara tropis kayak Indonesia dan Malaysia. Nanti kita bakal bahas demand sawit dari mana aja. Sekarang kita zoom in dikit ke sejarah sawit jadi menjamur di Indonesia dan Malaysia.